tentunya kita ini kepingin hidup dalam segala kemenangan seperti yang dicanangkan di dalam tahun ini. Kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kalau kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang, tentunya kita akan menerima janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Alkitab berkata Mazmur 12 ayat 7-8 bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, arti janji Tuhan itu tidak bisa diragukan karena janji Tuhan ini adalah teruji. Janji Tuhan itu sudah diuji. Kalau manusia berjanji, hari ini bisa bilang A, besok bisa bilang B. Sehingga kita sering kecewa. Siapapun juga yang Mazmur 12. Tapi janji Tuhan ini teruji 7 kali dipanaskan. Ya. Dalam Mazmur 12 ayat 7-8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, yang berjanji itu Tuhan. Dan yang menepati siapa? Yang menepati Tuhan. Dikatakan Tuhan yang akan menepatinya. Tapi kalau kita menerima janji Tuhan, kadang-kadang kita mencoba untuk mencari jalan sendiri. Supaya janji itu digenapi. Dan ini suatu kesalahan yang fatal. Suatu kesalahan yang besar. Ini yang membuat kita menjadi semakin berantakan karena kita kepengen janji itu tergenapi dengan cara jalan kita sendiri. Contohnya Yusuf menerima janji Tuhan. Apa yang Tuhan bicara sama Yusuf itu pasti digenapi. Yusuf cuma mengikuti prosesnya Tuhan dan Tuhan yang mengatur waktunya. Yusuf melalui apa yang dikatakan dibuang sumur, dijual oleh saudaranya, difitnah, dipenjara. Dan waktu Yusuf melalui semua proses itu, maka janji itu tergenapi dalam hidupnya. Dan berapa banyak orang Kristen terhadap janji Tuhan itu mau menggenapi sendiri. Pakai kekuatan sendiri, pakai cara sendiri, pakai pikiran kita sendiri. Sampai janji itu tergenapi di dalam hidup kita. Pikirnya demikian. Ini satu bahaya yang besar. Karena kalau Tuhan berjanji, saudara, itu bukan sekedar informasi. Kalau Tuhan berjanji, itu bukan asal ngomong, saudara. Tuhan tidak pernah salah ngomong, saudara. Manusia bisa salah, ya, bisa sembrono untuk janji. Tapi Tuhan seperti pada Yusuf, dia tidak pernah salah. Tuhan bilang, aku menjadikan engkau orang besar di Mesir. Titik. Ya. Sekarang tinggal Yusuf mau ikuti proses Tuhan enggak? Tuhan tidak akan pernah menarik perkataan yang diucapkan. Karena itu firman Allah berkata, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, waktu kita terima janji Tuhan, bagi Tuhan itu selesai. It's done. Semuanya sudah selesai. Sekarang giliran kita, bagaimana sikap kita? Daud sebagai pengembala kambing domba 2-3 ekor, Tuhan menjanjikan dia menjadi seorang raja. Dan Yusuf, Tuhan berjanji menjadi seorang yang menguasa di Mesir. Kepada Abraham, Tuhan berjanji akan menjadi keturunannya, akan menjadi seperti bintang di laut dan pasir di lautan. Dan banyak hal lagi, ya. Dan semua janji itu Tuhan genapi. Dan setan ini berusaha kita tidak menerima janji itu. Setan ingin supaya kita tidak mengalami kemenangan. Sehingga setan pakai suasana hati kita supaya kita ini down, ya. Setan merusak suasana hati kita, pikiran kita. Setan membuat kita ini fokusnya terhadap janji Tuhan. Caranya setan itu mengatakan bahwa masalah kita tidak akan pernah selesai. Akhirnya membuat kita ini tawar hati, ya. Setan ini membuat kita konflik kepada suami, istri, anak, ya. Dan kita lihat bagaimana setan juga sering ingatkan kita akan masa lalu yang menyakitkan,
masa lalu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita dendam, itu semua kadang-kadang setan ingatkan dalam kehidupan kita. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita berhenti mundur dengan apa? Semangat untuk menerima janji Tuhan. Saudara, hidup ini harus sungguh-sungguh care, ya. Jangan sembrono. Walaupun setan berusaha menjauhkan kita dari support kita kepada hal-hal yang rohani, untuk menjauhkan kita untuk pergi ke gereja, ya, malas ketemu dengan orang-orang yang memberikan makanan rohani dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi kita harus percaya janji Tuhan itu sungguh-sungguh murni dan teruji. Banyak orang menerima janji Tuhan, dan kita senang menerima janji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita merasa kok janji itu belum tergenapi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan itu, kita harus hati-hati dalam menghadapi janji Tuhan itu. Banyak orang ngerti ya bagaimana karakteristik janji Tuhan itu gimana. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, kita kecewa. Saudara, di dalam janji Tuhan itu ada karakteristiknya, ya. Janji Tuhan itu selalu mengandung unsur latihan iman yang pertama. Jadi ada karakteristiknya, mengandung unsur latihan iman. Jadi kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus tahu ada unsur latihan iman. Banyak orang bilang percaya Tuhan, saya beriman pada Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat lewat ujian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ingin tahu apakah kita ini benar-benar punya iman, latihan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan mau iman kita itu berkembang untuk terima janji Tuhan. Kita tahu gitu, iman kita sungguh-sungguh pantas untuk menerima janji Tuhan. Saudara, waktu Daud terima janji Tuhan untuk menjadi raja, apakah Daud tidak menerima latihan iman? Ya, dia menerima latihan iman, yaitu waktu dia menghadapi Goliat. Waktu Daud diurapi jadi raja oleh Samuel, itu betul-betul kelihatan waktu dia menghadapi Goliat. Itu kita kelihatan bagaimana urapannya, bagaimana latihan imannya dia. Dan latihan iman yang terbaik itu bukan waktu kita di gereja. Latihan iman itu yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang iman kita itu, kita di tengah-tengah perjalanan iman, kita menghadapi satu tantangan. Ya. Dan iman kita ditarik, diserat sama Tuhan. Ada janji Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Rasanya belum kelihatan dipenuhi. Iman kita ditarik lagi, diserat lagi. Kita terus melangkah sampai terus ditarik lagi sama Tuhan. Dicoba distrategi, apakah kita terus beriman pada Tuhan. Kita terus melangkah sampai imanmu terus meningkat dan mengalahkan segala-galanya. Maka janji itu akan tergenapi di dalam kehidupanmu. Saudara, itu juga keadaan yang Tuhan pernah bawa saya dari step by step, ya, dari janji ke satu ke janji yang satunya. Saya melangkah di situ, ada tantangan, saudara. Di dalam peristiwa kehidupan saya, Tuhan ada tantangan dan Tuhan memberikan janji, tapi janji itu belum tergenapi. Di mana saya coba di exercise iman, otot-otot iman saya. Di situ iman saya di-stress, terus saya melangkah, di-stretch lagi, melangkah lagi, hadapi tantangan lagi, belum selesai. Sampai akhirnya janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan saya. Sehingga akhirnya bagaimana rumah tangga saya dipulihkan, ya. Itu saudara, kita harus melalui latihan iman step by step. Saudara. Banyak orang waktu di stretch itu tidak mau sehingga gagal menerima janji Tuhan. Karena tidak menyadari bahwa terhadap janji Tuhan itu ada latihan iman. Saudara, Tuhan itu mau kasih kepada kita semua yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan, semua yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Dan kita juga kepengennya ingin terima janji Tuhan yang tidak setengah-setengah. Kita kepengennya terima janji Tuhan itu juga yang terbaik. Ya.
Tapi waktu di stretch, kita enggak mau. Impossible. Setiap janji Tuhan ada latihan iman. Dan semua itu terjadi karena iman. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang kembali ke dunia, masihkah ada iman di bumi ini? Oleh karena itu, ayo latihlah otot-otot iman kita. Kalau kita di stretch, hadapi segala tantangan di dalam tantangan demi tantangan, kita tetap otot, kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa kita andalkan Tuhan. Yang kedua, karakteristik janji Tuhan itu ada unsur waktu. Karena itu harus sabar. Banyak orang yang pengen cepat digenapi. Saudara Abraham sebelum punya anak Ishak, dia punya anak Ismail. Ismail ini lahir karena ketidaksabaran Sarah menanti janji Tuhan. Aku ini sudah menopause, kamu itu sudah tua. Ismail adalah ketidaksabaran Sarah untuk menanti janji Tuhan. Dia mau genapi dengan caranya sendiri. Aku sudah menopause, kamu sudah tua, sudah ambil Hagar itu. Saudara, dan akhirnya lahirlah Ismail. Karena Abraham mendengar suara Sarah, tidak mendengar akan janji Tuhan, suara Tuhan. Dia mendengar Sarah. Saudara, jangan sampai kita ini salah langkah dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak sabar. Akhirnya dalam kehidupan kita lahir Ismail yang akan membawa kekacauan dalam hidup kita. Kalau kita nggak sabar, kepenginnya janji kita digenapi, maka akhirnya kita akan mengalami hal yang berantakan. Yang ketiga, dalam janji Tuhan itu ada unsur pembentukan karakter. Saudara, bangsa Israel contohnya dijanjikan Tuhan, negeri yang kaya akan susu madu, tidak ada perbudakan di sana. Tapi untuk mendapatkan janji Tuhan itu, mereka harus melewati apa? Mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati minum air yang pahit, mereka harus melewati jalan yang nggak enak. Karena apa? Karena Tuhan membentuk karakternya. Secara fisik mereka memang sudah keluar dari Mesir. Tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Itu yang Tuhan ingin proses. Saudara, kalau Tuhan berjanji kepada saudara, jangan lupa ada unsur pembentukan karakter. Kita harus sabar. Ada nilai-nilai yang salah yang Tuhan mau buang dalam hidup kita. Ada pikiran-pikiran yang salah yang Tuhan mau buang dalam hidup kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam kata-kata kita, sikap kita, karakter-karakter lama kita yang mau Tuhan buang dalam kehidupan kita. Ada pembentukan karakter, saudara. Karena dikatakan sebab waktu kita menerima janji Tuhan, maka bejana yang menerima janji Tuhan itu harus sudah baru. Bejana ini harus sudah punya karakter yang baru. Dikatakan anggur yang baru harus ditampung dalam kantong yang baru. Makanya banyak orang yang tidak bisa terima janji Tuhan. Karena waktu diproses karakternya enggak mau, saudara. Kadang-kadang kita ditempatkan pada orang-orang yang susah dihadapinya. Menghadapi suami yang susah, menghadapi istri yang susah, menghadapi anak-anak yang susah dibentuk. Orang-orang yang sulit, ya Tuhan tempatkan kadang-kadang kita untuk apa? Membentuk karakter kita. Saudara, kalau kayu yang kasar itu enggak diamplas ya dengan tajam, ya maka berbahaya. Tapi kayu itu kalau diamplas dengan baik ya, maka dikatakan kayu ini bisa indah, dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Alkitab aja ada ayatnya. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi namanya gesekan itu biasa, ya. Banyak orang kena gesekan enggak tahan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita ini seperti domba yang diutus Tuhan di tengah serigala. Saudara, serigala itu ganas kan? Dan kita enggak mungkin tahan di tengah serigala. Di tengah domba aja kita enggak tahan, apalagi di tengah serigala. Tapi Tuhan taruh kita di situ untuk apa? Untuk membentuk karakter kita supaya
janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang nggak tahan dibentuk, saudara. Pindah gereja berulang-ulang, kena gesek kiri, kena gesek kanan. Pindah kerjaan berulang-ulang karena apa? Karena orangnya nggak mau dibentuk, saudara. Alkitab berkata, kamu harus tunduk pada bos yang bengis. Saudara, kita lihat, bosnya Yusuf siapa? Firaun, seorang yang tidak kenal Tuhan. Bosnya Daniel siapa? Nebukadnezar, orang yang kejam. Kok Daniel bisa tahan? Sering kita nggak mampu, karena intinya kita nggak mau dibentuk, saudara. Saudara, kekristenan itu ada prosesnya. Tanpa proses, omong kosong kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana janji Tuhan itu bisa kita terima? Yaitu kita harus tahu 3 karakteristik, yaitu bahwa janji Tuhan itu ada unsur latihan iman. Yang kedua, ada unsur waktu. Yang ketiga, ada unsur pembentukan karakter. Sekarang stepnya bagaimana? Stepnya bagaimana? Ya, yang pertama, fokus kepada Tuhan, bukan kepada janji. Fokus kita itu kepada Tuhannya, karena yang menepati janji itu Tuhan. Kita lihat Kejadian 15 ayat 1, dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan besar. Upahmu akan sangat besar. Betul Abram terima janji Tuhan. Tapi lihat Tuhan, dikatakan fokusnya. Apakah Abram tidak takut-takut? Karena itu dia bilang fokusnya, akulah perisaimu. Tuhan di sini bilang sama Abram, jangan takut Abram. Lihat, aku ini perisaimu, aku. Kenapa Abram itu takut? Karena Abram salah fokus. Abram fokusnya pada janji Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, akulah perisaimu. Aku yang menepati janji, jangan takut. Yang terus Abram jawab apa? Abram bilang, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damestik itu. Dan Tuhan berkata, bahwa tidak, yang akan mewarisi adalah keturunanmu. Abram fokusnya pada janjinya. Ya Tuhan, apa yang kau berikan? Fokuslah kepada Tuhan. Dia berjanji, maka dia juga yang akan menepati. Banyak orang berkata, Tuhan janji sama saya. Ya. Percuma semua janji kepada kita. Kalau kita fokusnya tidak pada Tuhan. Ada orang mengandalkan doa, bukan mengandalkan Tuhan. Doa itu perlu. Doa itu penting. Tapi kita tidak mengandalkan doanya. Kita tidak mengandalkan itunya, tapi kita mengandalkan Tuhannya. Saudara, banyak orang ke gereja salah fokus. Karena dia ada masalah. Karena minta didoain. Mungkin stres. Karena mengalami banyak masalah. Bukan, saudara. Ayo kita ke gereja. Fokus kita itu menghadap Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Abraham, akulah perisaimu. Kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan tidak takut lagi. Makin kita lihat Tuhan, makin kita kenal siapa dia, makin kita tidak akan takut. Petrus, selama dia fokus sama Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu fokusnya berubah pada air dan angin, dia tenggelam. Ayo belajar fokus pada Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Step yang kedua, kita harus punya komunitas yang benar. Banyak orang anggap sepele komunitas, salah bergaul. Paulus berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kita harus lihat teman kita ini siapa. Saudara, kita harus tahu siapa yang menjadi teman kita. Karena pergaulan kita itu menentukan masa depan kita. Saudara, kalau sekarang kita jadi orang tua itu mungkin lebih susah ya daripada dulu. Kalau dulu anak-anak zaman dulu bermainnya kelereng di rumah, peta umpet, main di rumah. Orang bisa lihat apa mamanya menyediakan makanan, anak-anak bermain. Tapi zaman sekarang anak-anak ini permainnya di dunia maya, Facebook, IG ya, lewat Twitter ya.
kita tidak bisa mendeteksi, saudara. Karena itu kita lihat banyak orang-orang yang kenal di Facebook, ada kejadian-kejadian yang akhirnya membahas hal yang buruk. Karena di dalam dunia maya. Saudara, oleh karena itu komunitas itu penting. Alkitab menjelaskan dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di depan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan mencokok, itu akan menjadi orang yang berbahagia. Yang step yang ketiga, kita harus tetap percaya meskipun keadaan semakin tidak baik. Kita harus tetap percaya meskipun keadaan semakin tidak baik. Ini step yang ketiga. Yusuf keadaannya semakin baik, enggak, semakin buruk. Tapi dia tetap percaya, tetap berharap. Tokoh-tokoh di Alkitab menjelaskan keadaannya semakin buruk. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, keadaan semakin buruk. Dimasukkan dalam dapur api, ya. Kita lihat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, keadaan semakin buruk. Tetapi mereka tetap percaya pada Tuhan, walaupun keadaan semakin buruk. Nah, banyak orang yang tidak bisa menerima janji Tuhan, karena pada saat keadaan yang dialami buruk, mereka menjadi kurang percaya, kurang berharap. Sekali lagi saya katakan, kalau saya lihat keadaan rumah tangga saya, tidak ada harapan untuk saya dipulihkan. Kalau saya lihat suami saya waktu sakit, tidak ada harapan. Dokter bilang, kan hidup suami saya 10%. Tetapi waktu saya lihat Tuhan, saya berharap, saya percaya kepada Tuhan. Saya lihat Tuhan, fokus saya kepada Tuhan. Maka janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya. Rumah tangga saya dipulihkan, suami saya disembuhkan. Saudara, belajar dari Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Saudara, istri sudah menopause, suami 100 tahun, tidak ada dasar berharap, tetapi dia tetap berharap. Saudara, oleh karena itu, jangan sembrono dalam hidup ini. Kita kelihatannya yang biasa-biasa ini bersama Tuhan bisa menjadi luar biasa. Yang terakhir, poin keempat, yaitu menjelaskan kita. Di dalam Markus 11 ayat 24, ketika kita minta atau berdoa, kita perlu percaya bahwa kita sudah menerimanya. Baru hal itu diberikan kepada kita. Jangan kita ragu dan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Saudara, baik itu dalam kesembuhan, baik itu dalam kelimpahan. Meskipun saudara dalam keadaan kepepet, saudara dalam keadaan apapun, saudara, ayo kita mau belajar, kita mau setelah kita minta pada Tuhan, percaya kita sudah menerimanya. Di dalam hal kekurangan, saudara, kita lihat bagaimana Yusuf, dia menabur, saudara, menabur, dan dia diberkati Tuhan secara luar biasa, menjadi kaya, semakin kaya. Saudara, di dalam kita, hidup kita kekurangan, ayo, jangan takut kita berikan persepuluhan kita. Jangan takut kita memberi persembahan seperti orang yang sudah mengalami kelimpahan seperti Yusuf itu. Maka firman Tuhan akan digenapi. Kita akan mengalami kelimpahan dari Tuhan seperti yang Yusuf kan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Orang yang menyadari dirinya mengalami hidup kelimpahan pasti lebih sering memberi daripada menerima. Singkatnya, iman adalah respon tindakan yang kita lakukan akibat kita mempercayai janji Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita step by step, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, belajar untuk dilatih oleh Tuhan, belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ini pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan saya tidak pernah mempermalukan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Amin.